Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan masalah matematis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Binta dengan 19 011 0. Sebelum mulai apa itu kemampuan pemecahan masalah matematis yang akan dijelaskan dalam standar isi pada Permendiknas nomor 22 tahun 2000. Dinyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis meliputi kemampuan masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh adalah salah satu dari tujuan pembelajaran matematika. Di sini ada indikator pemecahan masalah matematika yang dijelaskan menurut Polia. Yang pertama, memahami masalah. Langkah ini melibatkan pendalaman situasi masalah, melakukan pemilihan fakta, menentukan hubungan di antara fakta-fakta dan membuat formulasi pertanyaan masalah. Yang kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Rencana solusi dibangun dengan mempertimbangkan struktur masalah dan pertanyaan yang harus dijawab. Melaksanakan rencana pemecahan masalah untuk membuat solusi yang tepat. Rencana yang sudah dibuat dalam langkah 2 harus dilaksanakan dengan hati-hati. Dan yang terakhir, membuat review pelaksanaan pemecahan masalah matematis. Solusi masalah harus dipertimbangkan, perhitungan harus dicek kembali, melakukan pengecekan akan melibatkan penentuan ketepatan perhitungan dengan cara menghitung ulang. Nah, di sini ada map mapping kemampuan pemecahan masalah matematis. Personality yang pertama, pemecahan masalah matematis yang ditinjau dari gaya belajar. Penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif dengan sampel menggunakan 3 peserta didik yang memberi kesimpulan bahwa penelitian ini semua gaya belajar dengan mampu memberikan dampak positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang kedua, ada pemecahan masalah ditinjau dari motivasi belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan materi, barisan, dan deret siswa kelas 11 SMK yang memberi kesimpulan bahwa siswa dengan motivasi yang rendah, maka kemampuan pemecahan masalah matematis juga rendah. Begitu sebaliknya, apabila motivasinya tinggi, kemampuan pemecahan masalah matematisnya pun tinggi. Penelitian selanjutnya, problem-based learning yang ditinjau dari self-evaluasi, yaitu dilakukan penelitian kepada peserta didik SMA dengan metode kuasi eksperimen yang memberi kesimpulan bahwa dengan model PBL self-evaluasi di sini lebih tinggi dibanding kelas yang konvensional. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran di sini yang diangkat yaitu software Calibri 3D yang dilakukan penelitian terhadap mahasiswa UNSIL dengan mata kuliah Kapital Selekta Matematika 2 yang memberi kesimpulan bahwa terdapatnya pengaruh dengan menggunakan software Calibri 3D tersebut. Yang selanjutnya menjelaskan bahwa model pembelajaran ada dibagi menjadi model generative learning yang dilakukan penelitian terhadap peserta didik SMP dengan model penelitian deskriptif yang memberi kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dengan model generative learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Selanjutnya, model flipped classroom yang dilakukan penelitian terhadap peserta didik SMP dengan materi keliling dan luas lingkaran dengan berbantu pair teaching yang memberi kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dengan menggunakan model flipped classroom. Selanjutnya, model yang digunakan yaitu discovery learning yang dilakukan oleh peserta didik SD dengan pelajaran tematik dengan teknik static group post-test pretest yang memberi kesimpulan bahwa
Lebih efektif penggunaan problem-based learning dibanding discovery learning. Selanjutnya ada model problem-based learning dengan metode penelitian pra-eksperimen oleh peserta didik SMP dengan materi aritmatika yang memberi kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dengan menggunakan model problem-based learning. Selanjutnya, model pembelajaran berbantu media pembelajaran. Di sini model kreatif problem solving dengan berbantu Maple 2 yang dilakukan penelitian terhadap peserta Dikman 2 Lampung yang menggunakan metode kuantitatif eksperimen yang memberi kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dengan menggunakan model kreatif problem solving berbantu Maple 2 tersebut. Terakhir yaitu model pembelajaran blended learning berbantu Edmodo oleh peserta didik MTS Palembang yang menggunakan model penelitian kuasi eksperimen yang memberi kesimpulan bahwa lebih baik menggunakan model blended learning berbantu Edmodo dibanding dengan kelas konvensional. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.